Kadang hidup tidak memberi kita waktu untuk berhenti dan berpikir. Kita begitu sibuk mengejar sesuatu, pengakuan, kesuksesan, bahkan kebahagiaan, hingga lupa bertanya, apa sebenarnya yang sedang kita cari? Ada hari-hari di mana segalanya terasa kabur. Saat amarah, kecewa, dan rasa tidak cukup bercampur menjadi satu. Kita ingin hidup lebih tenang, tapi justru terjebak dalam pikiran yang tak pernah berhenti. Dalam momen seperti inilah, kebijaksanaan lama dari para filsuf Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana namun mendalam, bahwa kedamaian tidak datang dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dunia itu sendiri. Mereka tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin, tapi untuk menjadi sadar. Sadar bahwa pikiran kita punya kuasa lebih besar dari apapun di luar sana. Hari ini, mari kita menyelami 8 hukum Stoik yang bisa mengubah cara kita berpikir. 8 prinsip yang akan membantu kita melihat hidup dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih kuat, dan jiwa yang lebih damai. Poin 1. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Dalam hidup, ada begitu banyak hal yang kita pikir harus kita kendalikan. Kita berusaha mengatur segalanya. Hasil pekerjaan, pandangan orang lain, jalan hidup yang sering kali tidak sesuai rencana. Kita ingin dunia berjalan menurut kehendak kita, dan ketika tidak terjadi seperti itu, kita merasa kecewa, cemas, bahkan kehilangan arah. Tapi kebijaksanaan Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun luar biasa dalam maknanya. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu selalu bisa mengendalikan dirimu. Epictetus, salah satu filsuf Stoik besar, pernah berkata, beberapa hal berada dalam kekuasaan kita, dan beberapa hal tidak. Kalimat ini terdengar biasa, tapi justru di sanalah inti dari ketenangan hidup berada. Sebab penderitaan seringkali muncul, bukan karena kenyataan yang buruk, tetapi karena kita menolak untuk menerima hal-hal yang di luar kendali kita. Coba lihat dunia modern saat ini. Kita hidup di tengah lautan informasi, di mana opini datang dari segala arah. Ada tekanan sosial untuk selalu sukses, untuk tampil sempurna, untuk terlihat bahagia. Dan tanpa sadar, kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kuasai. Algoritma media sosial, pandangan orang lain, bahkan perasaan mereka terhadap kita. Semakin kita berusaha mengatur hal-hal di luar kendali, semakin besar pula rasa frustrasi yang tumbuh dalam diri. Seorang Stoik akan berkata, jangan habiskan energimu untuk hal yang tidak bisa kamu ubah. Simpanlah kekuatanmu untuk hal yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Kendalikan pikiranmu, kendalikan reaksimu, kendalikan cara kamu menafsirkan setiap kejadian, karena disitulah letak kebebasan sejati. Dunia bisa saja kacau, tapi selama kamu mampu menjaga kedamaian dalam dirimu, kamu tidak akan mudah goyah. Lihatlah, seringkali kita kehilangan kendali bukan karena situasinya buruk, tapi karena kita membiarkan pikiran kita berlari tanpa arah. Kita sibuk menuntut dunia untuk berubah, padahal perubahan sejati justru dimulai dari diri kita sendiri. Marcus Aurelius Caesar yang juga seorang Stoik menulis dalam Meditations, ketenangan datang ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan hal-hal di luar kekuasaanmu. Dan kalimat itu terasa semakin relevan di zaman sekarang, ketika segalanya bisa viral, ketika satu komentar bisa memicu kekacauan pikiran. Kendali sejati bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi memahami batas antara tanggung jawab dan harapan. Tanggung jawabmu adalah bertindak sebaik mungkin, tapi hasilnya, penerimaan orang lain, keberuntungan atau takdir bukan lagi milikmu. Disitulah kedamaian dimulai, ketika kita bisa berkata pada diri sendiri, aku sudah melakukan yang terbaik. Sisanya, biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Dari prinsip sederhana ini, Stoikisme menanamkan kekuatan batin yang luar biasa, karena orang yang mampu mengendalikan dirinya tidak akan mudah dikendalikan oleh keadaan. Dunia boleh bergejolak, tapi batin yang tenang adalah benteng yang tak bisa ditembus oleh badai. Jadi hari ini, ketika kamu merasa dunia terlalu berat, ketika segalanya tidak berjalan sesuai harapan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika iya, bertindaklah dengan keberanian dan kebijaksanaan. Tapi jika tidak, lepaskanlah dengan tenang. Karena melepaskan bukan berarti kalah, melainkan tanda bahwa kamu sudah cukup bijak untuk memilih pertempuran yang pantas diperjuangkan.
Itulah inti dari hukum pertama dalam stoikisme. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan berdamailah dengan apa yang tidak bisa. Sebab ketenangan bukanlah hadiah dari dunia luar. Ia tumbuh dari dalam diri, dari kesadaran bahwa tidak semua hal perlu kamu lawan, cukup kamu pahami dan terima dengan lapang dada. Poin 2, pikiranmu lebih kuat dari keadaanmu. Banyak orang percaya bahwa kebahagiaan ditentukan oleh keadaan, bahwa kita baru bisa tenang kalau hidup berjalan baik, baru bisa bersyukur kalau keadaan membaik, baru bisa tersenyum kalau masalah sudah selesai. Tapi para filsuf Stoik mengajarkan sebaliknya. Mereka percaya bahwa bukan keadaan yang menentukan kedamaian kita, melainkan cara kita berpikir tentang keadaan itu sendiri. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal di luar diri yang mengganggu manusia, melainkan cara manusia memandang hal-hal itu. Kalimat ini sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Kita hidup di zaman di mana tekanan mental begitu tinggi. Setiap hari kita melihat kehidupan orang lain di layar ponsel, membandingkan pencapaian, gaya hidup, dan kebahagiaan mereka dengan milik kita sendiri. Akibatnya, banyak orang mulai merasa hidupnya tertinggal, merasa tidak cukup, merasa gagal hanya karena apa yang mereka lihat, bukan karena apa yang sebenarnya mereka alami. Inilah bentuk penderitaan modern yang sering kita abaikan. Kita membiarkan pikiran kita mempermainkan kita sendiri. Kita mengizinkan persepsi untuk menjadi penjara yang tak terlihat. Padahal pikiran kita punya kekuatan yang luar biasa. Ia bisa menjadi sahabat terbaik atau musuh paling berbahaya. Jika kita membiarkan pikiran dipenuhi keluhan, maka setiap kejadian akan tampak seperti beban. Tapi jika kita melatih pikiran untuk mencari makna, maka bahkan kesulitan pun bisa menjadi guru. Stoikisme bukan mengajarkan untuk berpura-pura bahagia di tengah penderitaan, tapi untuk melihat penderitaan dari sudut pandang yang lebih bijak. Karena setiap peristiwa, sesakit apapun, membawa pelajaran yang bisa memperkuat jiwa. Jika kita mau memandangnya dengan cara yang benar, dunia modern sering menuntut kita untuk terus berlari, bekerja tanpa henti, bersaing tanpa jeda, berusaha sekuat tenaga agar terlihat baik-baik saja. Tapi di tengah kebisingan itu, kita lupa satu hal penting, bahwa ketenangan sejati bukan tentang keadaan luar, tapi tentang bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi di dalam. Lihatlah, dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tapi merasakannya dengan cara yang berbeda. Satu orang menganggapnya bencana, satu lagi melihatnya sebagai kesempatan. Bedanya hanya satu, cara berpikir. Pikiran adalah lensa yang membentuk kenyataan. Jika lensanya keruh oleh ketakutan dan kemarahan, dunia akan tampak gelap. Tapi jika lensanya jernih oleh kesadaran dan penerimaan, bahkan di tengah badai sekalipun, kita masih bisa melihat cahaya. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah perang dan intrik kekuasaan, menulis dalam Meditations, kehidupanmu adalah hasil dari pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan setiap hari, itulah yang membentuk dirimu. Kata-kata itu bukan sekadar renungan, tapi pengingat bahwa pikiran manusia bisa menjadi kekuatan yang lebih besar daripada keadaan manapun. Kita tidak bisa selalu memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons. Ketika kehilangan, kita bisa memilih untuk meratap atau belajar. Ketika gagal, kita bisa memilih untuk menyerah atau bangkit. Ketika disakiti, kita bisa memilih untuk membalas atau memaafkan. Pilihan-pilihan kecil inilah yang secara perlahan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Karena sejatinya, pikiran yang kuat tidak lahir dari hidup yang mudah, melainkan dari keberanian untuk tetap berpikir jernih di tengah kesulitan. Dunia mungkin tidak selalu adil, tapi pikiran yang bijak akan selalu menemukan cara untuk berdamai. Jadi hari ini, ketika kamu merasa keadaan menekanmu, ketika hidup terasa berat dan tak berpihak, ingatlah bahwa pikiranmu adalah tempat perlindungan terakhir yang tak bisa disentuh oleh siapa pun. Tidak ada yang bisa benar-benar merusakmu, kecuali kamu sendiri yang mengizinkannya. Dan disitulah kekuatan sejati seorang Stoik, bukan pada kekuasaan, bukan pada harta, tapi pada kemampuan untuk menjaga ketenangan batin, bahkan ketika dunia di luar sedang kacau. Karena pada akhirnya, bukan keadaan yang membuat kita hancur, melainkan cara kita berpikir tentang keadaan itu. Maka jagalah pikiranmu seperti kamu menjaga rumahmu sendiri. Biarkan hanya yang membawa kedamaian masuk,
dan tutuplah pintu bagi segala yang menimbulkan kekacauan. Sebab pikiran yang damai akan selalu lebih kuat dari keadaan apapun. Dan dari sanalah, hidup yang benar-benar tenang akan mulai tumbuh, dari dalam bukan dari luar. Poin 3, jangan reaktif. Belajarlah menunda respon. Di zaman yang serba cepat ini, reaksi kita seringkali lebih cepat dari pikiran kita. Kita hidup di era di mana setiap emosi langsung diekspresikan, lewat komentar, status, pesan, atau bahkan tatapan. Dunia menuntut kita untuk bereaksi instan terhadap segala hal. Tapi justru di sanalah letak sumber dari banyak kekacauan batin. Kita tersinggung sebelum berpikir. Kita marah sebelum memahami. Kita menilai sebelum mendengarkan. Dan akhirnya, kita menyesal setelah semuanya terjadi. Para filsuf Stoik memahami ini berabad-abad lalu. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati manusia bukan terletak pada seberapa cepat ia merespons, tetapi seberapa bijak ia memilih untuk menunda. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang ketika kamu tidak membiarkan pikiranmu bereaksi terhadap hal-hal kecil. Reaksi adalah naluri, tapi respon adalah kebijaksanaan. Reaksi muncul dari emosi yang belum dikelola, sedangkan respon lahir dari pikiran yang sudah disaring oleh kesadaran. Dunia modern menanamkan pada kita ide bahwa spontanitas adalah bentuk kejujuran, bahwa menahan emosi berarti membohongi diri sendiri. Namun, dalam pandangan Stoikisme, menahan diri bukanlah bentuk kepura-puraan, melainkan bentuk kendali diri yang tertinggi. Ketika seseorang menyinggung kita, naluri pertama adalah membalas. Tapi jika kita berhenti sejenak, menarik napas dan menunda reaksi, seringkali kita menyadari bahwa respon yang muncul dari tenang jauh lebih kuat daripada respon yang lahir dari amarah. Di tengah dunia digital, pelajaran ini menjadi semakin penting. Satu komentar negatif bisa menghancurkan hari seseorang. Satu pesan bisa memicu konflik besar. Satu reaksi cepat bisa merusak hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Karena itu, menunda respon bukan berarti pasif. Ia adalah bentuk kekuatan mental. Ia menunjukkan bahwa kamu tidak tunduk pada emosi sesaat, melainkan menjadi tuan atas dirimu sendiri. Bayangkan seseorang yang mampu menatap hinaan dengan diam. Bukan karena ia takut, tapi karena ia tahu bahwa kemarahan tidak akan mengubah apapun. Hanya menambah luka yang sebenarnya tidak perlu. Seorang Stoik akan memilih untuk berkata dalam hati, "Aku tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku menanggapinya." Dalam setiap momen, kita punya jeda, ruang kecil antara peristiwa dan reaksi, dan di ruang kecil itulah kebebasan kita tinggal. Jika kita bisa memanfaatkan jeda itu untuk berpikir, kita sedang melatih otot mental yang paling berharga. Ketenangan, sebab diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk pemahaman bahwa tidak semua hal pantas ditanggapi dengan emosi. Kadang, waktu adalah jawaban terbaik. Jika kamu sedang marah, kecewa, atau tersinggung, jangan terburu-buru untuk berbicara atau bertindak. Beri jarak sejenak antara perasaan dan tindakan. Biarkan emosi lewat seperti ombak. Jangan kamu tangkap, jangan kamu ikuti. Saat ombak itu reda, barulah kamu akan melihat betapa jernih permukaan lautnya, dan disitulah keputusan terbaik biasanya muncul. Para Stoik percaya bahwa penguasaan diri adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Orang yang bisa menahan reaksi bukanlah orang yang lemah, melainkan orang yang paling berkuasa atas dirinya sendiri. Dunia luar mungkin penuh provokasi. Orang bisa salah paham, menuduh, mengkritik, bahkan menghina. Tapi selama kamu bisa menjaga dirimu untuk tidak ikut hanyut dalam emosi, kamu tetap berada di puncak kendali. Karena sesungguhnya, tidak ada yang bisa menggoyahkanmu jika kamu tidak memberi mereka kendali atas pikiranmu. Maka, saat berikutnya kamu ingin bereaksi cepat, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan jeda di antara emosi dan tindakanmu. Dalam jeda itu pikirkan, apakah hal ini pantas merampas ketenanganku? Jika tidak, lepaskan. Karena kedamaianmu jauh lebih berharga daripada pembuktian sesaat. Dalam dunia yang bising, yang penuh pertengkaran, yang menilai kecepatan lebih tinggi daripada kebijaksanaan, menunda respon adalah bentuk perlawanan yang elegan. Itu adalah tanda bahwa kamu telah mencapai level kedewasaan mental yang tinggi, bahwa kamu tidak lagi dikuasai oleh perasaan,
tetapi menjadi pengatur arah bagi perasaanmu sendiri. Dan disitulah letak kekuatan sejati yang diajarkan oleh Stoikisme, bahwa seseorang yang mampu menunda respon sesungguhnya sedang melatih dirinya untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia berusaha mengguncangnya. Poin 4. Waktu adalah sumber daya paling berharga. Kita sering memperlakukan waktu seolah ia tak akan pernah habis. Kita menunda hal-hal penting, menukar momen berharga dengan distraksi yang tak berarti, dan menghabiskan hari-hari seakan besok akan selalu datang. Tapi kenyataannya, tidak ada yang lebih pasti dari waktu yang terus berjalan, dan tidak ada yang lebih berharga darinya. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, bukan karena hidup ini singkat, tapi karena kita menyia-nyiakannya. Kalimat itu seperti cermin yang memantulkan kenyataan hidup modern, bahwa bukan waktu yang kurang, melainkan kesadaran kitalah yang hilang. Kita hidup di era yang disebut zaman percepatan. Informasi datang setiap detik, peluang berlomba menuntut perhatian kita, dan dunia seolah memaksa kita untuk terus sibuk agar terlihat berarti. Tapi dalam kelelahan itu, seringkali kita lupa, untuk apa sebenarnya kita begitu tergesa-gesa. Kita berlari tanpa arah, bekerja tanpa jeda, mengejar tanpa makna. Kita membiarkan hidup lewat begitu saja, dan baru menyadari nilainya ketika waktu sudah menolak untuk menunggu. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar milik kita, namun juga yang paling mudah kita sia-siakan. Kita bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali, tapi setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Bayangkan berapa banyak waktu yang kita buang untuk mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Berapa banyak malam kita habiskan untuk menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah. Berapa banyak jam yang hilang untuk membicarakan orang lain atau untuk terus membandingkan diri dengan mereka. Dan ironinya, semakin kita kehilangan waktu, semakin kita berusaha menebusnya dengan hal-hal yang justru menghabiskan lebih banyak waktu. Kita mencari hiburan tanpa akhir, mengejar validasi yang fana, seolah lupa bahwa setiap jam yang kita sia-siakan adalah bagian dari hidup yang tak akan pernah kita miliki lagi. Dalam pandangan Stoik, waktu bukan sekadar jam yang berdetak, ia adalah kehidupan itu sendiri. Cara kita menggunakan waktu mencerminkan bagaimana kita menghargai hidup. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan bertindak seolah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian mengintai. Gunakan waktu yang kamu miliki sekarang dengan bijak. Kata-kata itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan kesadaran. Karena banyak orang tidak benar-benar hidup. Mereka hanya menunda hidup, menunggu saat yang tepat, kondisi yang sempurna, kesempatan yang ideal. Tapi hidup tidak menunggu siapapun. Ia terus berjalan, dengan atau tanpa kesiapan kita. Maka seorang Stoik akan bertanya pada dirinya setiap hari, apakah aku menggunakan waktuku untuk hal yang benar-benar berarti? Pertanyaan sederhana ini adalah bentuk disiplin mental yang luar biasa. Ia membuat kita sadar bahwa tidak semua yang sibuk berarti produktif dan tidak semua yang tenang berarti lalai. Kadang, justru dalam keheningan, ketika kita berhenti sejenak merenung dan benar-benar hadir dalam momen, disitulah hidup menunjukkan nilainya yang sejati. Kita tidak perlu menunggu kehilangan untuk memahami pentingnya waktu. Kita hanya perlu sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menggunakannya dengan lebih bijak. Maka, hargailah waktumu. Jaga ia seperti kamu menjaga sesuatu yang paling berharga. Katakan tidak pada hal-hal yang mencuri fokusmu. Hindari distraksi yang hanya menambah kekosongan. Dan isi hari-harimu dengan hal-hal yang benar-benar membangun jiwamu. Jangan biarkan hidupmu hanya menjadi rangkaian rutinitas tanpa makna. Karena setiap detik yang kamu habiskan bukan hanya waktu yang berlalu. Itu adalah potongan hidup yang tak akan kembali. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar bahwa hidup bukan tentang berapa lama kamu menjalaninya, tetapi seberapa dalam kamu mengisinya. Itulah makna sejati dari kebijaksanaan Stoik, bahwa waktu adalah guru yang diam, tapi kehadirannya mengajarkan segalanya. Jadi hari ini, sebelum kamu melanjutkan rutinitasmu, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar hidup di detik ini? Atau aku hanya membiarkannya berlalu tanpa arti? Sebab waktu yang disadari adalah waktu yang dihidupi.
Dan mereka yang mampu hidup dengan kesadaran penuh pada setiap detik tidak akan pernah menyesali hari yang telah berlalu. Poin 5. Terimalah bahwa dunia tak selalu adil. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Bahwa kerja keras selalu berbuah hasil, dan kejujuran akan selalu dihargai. Tapi seiring waktu, kita belajar kenyataan yang tak seindah harapan itu. Bahwa dunia tidak selalu bekerja dengan logika yang kita anggap adil. Ada orang yang berjuang seumur hidup, tapi tetap hidup dalam kesulitan. Ada orang yang menipu, tapi justru dipuji dan disanjung. Ada orang baik yang disakiti, dan ada orang jahat yang tampak hidupnya tenang. Dan di titik itu banyak dari kita mulai kehilangan arah. Kita merasa lelah, marah, dan bertanya-tanya, mengapa dunia ini begitu tidak adil? Tapi para filsuf Stoik mengingatkan, keadilan di dunia bukanlah sesuatu yang bisa kita pastikan. Dunia ini berjalan dengan caranya sendiri. Terkadang rasional, terkadang tidak. Kita tidak bisa mengubah kenyataan bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Namun kita bisa memilih bagaimana kita memaknainya. Epictetus pernah berkata, jangan berharap agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu. Berharaplah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya, maka hidupmu akan berjalan dengan tenang. Kalimat itu bukan ajakan untuk pasrah, melainkan undangan untuk menerima realitas apa adanya. Dunia memang tidak selalu adil, tapi bukan berarti hidup ini tidak memiliki makna. Dalam pandangan Stoik, ketenangan bukanlah hasil dari dunia yang sempurna, melainkan dari hati yang mampu menerima ketidaksempurnaan dengan lapang. Kita sering berpikir bahwa penderitaan adalah tanda kegagalan, padahal kadang ia adalah bagian dari takdir yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat. Ketika seseorang memperlakukanmu dengan tidak adil, kamu punya dua pilihan: membiarkan dirimu tenggelam dalam amarah, atau belajar darinya dan menjaga ketenanganmu, karena sejatinya keadilan sejati bukan tentang bagaimana dunia memperlakukan kita, tapi tentang bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai kita, meski dunia tidak melakukannya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, yang setiap harinya dihadapkan pada pengkhianatan, intrik, dan ketidakadilan menulis, keadilan sejati adalah tetap berlaku adil, bahkan kepada mereka yang tidak adil terhadapmu. Itu adalah bentuk kebesaran jiwa yang luar biasa, kekuatan untuk tidak menjadi cermin dari keburukan orang lain. Di dunia modern, prinsip ini menjadi semakin penting. Kita hidup di tengah kompetisi, di mana banyak orang berlomba bukan untuk menjadi baik, tapi untuk menang. Dalam kondisi seperti itu, mempertahankan integritas adalah ujian yang berat. Namun justru disitulah nilai stoikisme bersinar. Ia mengajarkan bahwa yang menentukan kualitas hidupmu bukanlah perlakuan dunia, melainkan bagaimana kamu tetap memilih untuk hidup dengan nilai yang kamu yakini benar. Keadilan dunia bisa berubah, tapi keadilan dalam diri adalah sesuatu yang bisa kamu jaga selamanya. Ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk selalu adil, kamu akan menemukan bentuk kebebasan yang baru, kebebasan dari rasa kecewa yang tak berujung. Sebab yang membuat kita menderita bukan hanya karena ketidakadilan itu sendiri, tapi karena kita menolak untuk menerima bahwa hidup memang seperti itu. Penerimaan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan batin. Ia adalah kemampuan untuk tetap berjalan tegak meski dunia tidak berpihak. Dan disitulah kebijaksanaan Stoik mengajarkan konsep amor fati, mencintai takdir. Bukan sekadar menerima apa yang terjadi, tapi mencintainya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Mungkin hidup tidak selalu memberi yang kita mau, tapi ia selalu memberi yang kita butuhkan untuk tumbuh. Maka, ketika kamu menghadapi ketidakadilan, jangan biarkan itu meracuni hatimu. Jangan biarkan keburukan orang lain membuatmu berhenti menjadi orang baik. Karena yang sejati kuat bukanlah mereka yang bisa mengubah dunia agar menjadi adil, tapi mereka yang bisa tetap tenang, bermartabat, dan teguh pada kebaikan, meski dunia sebaliknya. Ingatlah, kamu tidak bertugas untuk memastikan dunia berjalan sempurna. Tugasmu hanyalah memastikan bahwa hatimu tetap jujur, pikiranmu tetap jernih, dan tindakmu tetap benar. Dunia boleh tak adil, tapi kamu selalu punya kuasa untuk menjadi pribadi yang adil. Dan pada akhirnya, itu lebih berarti daripada semua keadilan semu yang bisa ditawarkan oleh dunia luar. Poin 6.
Lepaskan keinginan untuk diakui semua orang. Di zaman sekarang, mungkin tidak ada hal yang lebih melelahkan daripada keinginan untuk selalu terlihat baik di mata orang lain. Kita hidup di era di mana pengakuan menjadi mata uang sosial baru. Jumlah like, komentar, dan validasi digital seringkali dijadikan tolok ukur nilai diri. Tanpa sadar, kita mulai menggantungkan rasa berharga kita pada pandangan orang lain. Kita merasa senang ketika dipuji dan merasa gagal ketika diabaikan. Padahal, penghargaan yang sejati seharusnya datang dari dalam diri, bukan dari layar atau bibir manusia lain. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa keinginan untuk diakui semua orang adalah bentuk perbudakan yang halus. Kita mungkin merasa bebas, tapi sebenarnya sedang dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi bebas, jangan berharap pada apapun yang tidak tergantung padamu." Dan pengakuan, betapapun manisnya, bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Hari ini orang memujimu, besok mereka bisa melupakanmu atau bahkan mencacimu. Itulah sebabnya orang yang hidup mengejar pengakuan akan selalu letih, karena mereka sedang berlari dalam perlombaan yang tidak punya garis akhir. Dalam kehidupan modern, tekanan untuk diakui hadir di mana-mana. Kita belajar menampilkan versi terbaik dari diri kita. Kadang bukan karena kita ingin menjadi baik, tapi karena kita ingin dianggap baik. Kita tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena takut terlihat lemah. Kita berjuang bukan karena makna, tapi karena ingin dipuji. Dan ironisnya, semakin kita berusaha untuk disukai semua orang, semakin kita kehilangan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Aku sering bertanya-tanya, mengapa kita lebih peduli pada pendapat orang lain tentang kita, padahal kita sendiri tahu betapa sedikitnya nilai dari pendapat itu." Kalimat itu menggugah, karena jika kita jujur, banyak di antara kita yang menunda kebahagiaan hanya karena takut pada opini orang lain, takut dinilai gagal, takut dicemooh, takut tidak sempurna. Tapi bukankah opini manusia selalu berubah? Mereka yang memujimu hari ini bisa menjadi yang paling keras mengkritikmu besok. Stoikisme mengajarkan kita untuk menilai diri bukan dari pengakuan, tapi dari prinsip. Dari apakah kita telah bertindak dengan benar, bukan apakah tindakan itu disukai. Dalam praktiknya ini bukan hal mudah, sebab dorongan untuk diterima adalah naluri alami manusia. Namun kebijaksanaan sejati muncul ketika kita mampu memisahkan kebutuhan untuk dihormati dari ketergantungan untuk dipuji. Orang bijak tidak menolak pengakuan, tapi juga tidak menjadikannya tujuan. Ia tahu bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh konsistensi dirinya terhadap kebenaran. Di dunia kerja modern, misalnya, banyak orang yang kehilangan arah karena sibuk membangun citra, bukan membangun kompetensi. Mereka mengejar kesan berhasil alih-alih benar-benar berkembang. Akibatnya, keberhasilan menjadi topeng, bukan pencapaian sejati. Prinsip Stoik mengingatkan, jangan kejar pujian, kejar kedamaian batin. Jangan kejar sorotan, kejar ketulusan. Karena sorotan akan padam, tapi ketulusan akan tetap bercahaya bahkan dalam gelap. Ketika kamu berhenti berusaha menyenangkan semua orang, kamu akan mulai menemukan dirimu yang sebenarnya. Kamu akan sadar bahwa tidak perlu semua orang mengerti jalan hidupmu. Cukup kamu sendiri yang tahu alasanmu melangkah. Ada kebebasan besar dalam tidak membutuhkan pengakuan, sebab di sanalah kamu bisa jujur pada diri sendiri tanpa harus menyesuaikan setiap langkah dengan harapan orang lain. Dunia mungkin tidak akan selalu memujimu, tapi selama kamu tahu bahwa kamu hidup sesuai dengan nilai dan nuranimu, itu sudah cukup. Jangan biarkan penilaian orang lain menjadi penguasa batinmu. Karena setiap kali kamu menyerahkan ketenanganmu pada opini orang lain, kamu sedang melepaskan kendali atas hidupmu sendiri. Seperti kata Seneca, dia yang mencari pujian dari orang banyak telah menyerahkan kebahagiaannya pada kebisingan lidah mereka. Lepaskan kebutuhan untuk diakui semua orang. Jadilah seseorang yang hidup berdasarkan prinsip, bukan pujian. Sebab pengakuan itu fana, tapi integritas adalah keabadian yang tenang. Ketika kamu tidak lagi terikat pada pandangan orang lain, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pengakuan, yaitu kedamaian dalam dirimu sendiri. Dan mungkin, pada akhirnya,
Itulah bentuk kebebasan paling sejati. Hidup dengan jujur tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Poin 7. Ujian adalah latihan untuk kekuatan jiwa. Dalam hidup kita sering menginginkan jalan yang tenang, tanpa gangguan, tanpa hambatan. Kita ingin semuanya berjalan mulus, tanpa konflik, tanpa kegagalan, tanpa rasa sakit. Namun kenyataan selalu punya cara untuk menegur kita. Hidup tidak akan pernah seideal itu. Akan selalu ada kesulitan yang datang tanpa undangan. Akan selalu ada kehilangan yang datang di saat kita paling tidak siap. Dan ketika itu terjadi, sebagian dari kita mulai bertanya, mengapa hal ini harus terjadi padaku? Tapi filsafat Stoik mengajarkan kita untuk membalik pertanyaan itu. Daripada bertanya mengapa ini terjadi padaku, mereka mengajarkan untuk bertanya apa yang bisa aku pelajari dari ini. Dalam pandangan Stoik, setiap ujian bukanlah hukuman, melainkan latihan, training ground bagi jiwa kita. Sama seperti otot yang hanya bisa menjadi kuat melalui tekanan dan beban, jiwa manusia pun hanya bisa tumbuh melalui penderitaan dan ujian. Marcus Aurelius pernah menulis, api mengubah apapun yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala yang lebih terang. Begitu pula dengan manusia yang berjiwa kuat. Mereka tidak hancur oleh ujian, justru diperkuat olehnya. Karena mereka tahu, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk mengasah ketangguhan batin. Dalam kehidupan modern, tekanan datang dalam banyak bentuk. Stres pekerjaan, masalah finansial, hubungan yang retak, kehilangan arah, atau rasa tidak cukup di tengah standar sosial yang semakin tinggi. Tapi, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat tekanan itu bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai pelatih. Epictetus, seorang mantan budak yang kemudian menjadi filsuf besar, memahami hal ini dengan sangat dalam. Ia pernah berkata, jangan berharap agar hidup menjadi mudah, tapi berharaplah agar dirimu menjadi lebih kuat. Prinsip itu adalah inti dari kebijaksanaan Stoik. Hidup memang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, tapi kemampuan kita untuk menanggapinya bisa kita latih setiap hari. Ketika seseorang menghinamu, itu latihan untuk kesabaran. Ketika rencanamu gagal, itu latihan untuk keteguhan. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu sayangi, itu latihan untuk penerimaan. Setiap ujian membawa pelajaran yang tersembunyi. Namun sayangnya banyak dari kita terlalu sibuk mengutuk kesulitan hingga lupa menyadari apa yang sedang diajarkannya. Stoikisme mengajarkan, jangan lari dari penderitaan, peluklah ia dengan kesadaran. Karena di balik rasa sakit, selalu ada ruang untuk tumbuh. Jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang tidak pernah terluka, tapi jiwa yang mampu sembuh dengan bijak. Ia tidak mencari hidup yang bebas dari masalah, melainkan ketenangan di tengah badai. Dalam konteks modern, kita sering melihat kesulitan sebagai tanda kegagalan. Kita diajarkan untuk selalu baik-baik saja, untuk menutupi luka dengan senyum palsu, seolah ketegaran diukur dari seberapa baik kita menyembunyikan penderitaan. Tapi para Stoik melihatnya berbeda. Mereka percaya bahwa menghadapi kesulitan dengan keberanian adalah bentuk keindahan tersendiri, karena hanya melalui ujian, karakter sejati seseorang dapat terlihat. Seneca menulis, seorang pelaut yang hanya mengenal laut yang tenang tidak akan pernah menjadi kapten yang tangguh. Artinya, tanpa ujian, kita tidak akan pernah benar-benar mengenal diri kita sendiri. Ketika hidup mengguncangmu, kamu bisa memilih untuk mengasihani diri sendiri atau menggunakannya sebagai sarana untuk menempa mental. Sebab sesungguhnya, setiap kesulitan membawa dua kemungkinan, menghancurkanmu atau membentukmu. Dan pilihan itu selalu ada di tanganmu. Kekuatan jiwa bukanlah bawaan lahir. Ia dibangun melalui kesabaran, refleksi, dan keberanian untuk tetap berjalan walau dunia terasa berat. Maka, alih-alih menghindari ujian, hadapilah dengan kepala tegak. Katakan pada dirimu, ini adalah bagian dari pelatihan. Karena orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang terus berdiri setiap kali hidup mencoba menjatuhkannya. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari sesuatu, bahwa ujian bukan musuhmu, tapi guru terbaik yang diam-diam mengajarkanmu cara menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih kuat. Pirsdi logam yang dibakar agar menjadi lebih murni, jiwa manusia pun ditempa oleh penderitaan agar menjadi lebih tangguh. Jadi ketika kamu menghadapi masa sulit, jangan bertanya, kapan ini akan berakhir? Tanyakanlah,
Apa yang sedang hidup ajarkan kepadaku kali ini? Karena di balik setiap ujian, ada pelajaran untuk jiwa. Dan dalam proses memahami itu, kamu akan menemukan kekuatan yang bahkan kamu sendiri tidak tahu kamu miliki. Poin 8. Belajarlah melihat diri dari jarak jauh. Salah satu kebiasaan paling sulit yang bisa dipelajari manusia adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri, bukan melalui kaca ego, tetapi melalui lensa kesadaran yang jernih. Sebagian besar waktu, kita terjebak di dalam pikiran kita sendiri. Kita bereaksi, menilai, dan menghakimi tanpa sadar bahwa kita sedang hanyut dalam arus emosi dan asumsi pribadi. Kita terlalu dekat dengan diri kita sendiri, hingga kehilangan kemampuan untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Disinilah kebijaksanaan Stoik memberi pelajaran yang sangat berharga. Belajarlah melihat dirimu dari jarak jauh. Marcus Aurelius menulis, ambil jarak sejenak dan lihat hidupmu seolah kamu melihat dari atas. Dari ketinggian itu, kamu akan menyadari betapa kecilnya hal-hal yang membuatmu gusar. Ungkapan itu sederhana, tapi memiliki kedalaman luar biasa. Ketika kita menempatkan diri sebagai pengamat, bukan sebagai pemeran utama dalam setiap drama kehidupan, kita mulai memahami banyak hal dengan lebih tenang. Kita belajar bahwa tidak semua masalah harus direspons, tidak semua opini perlu dibalas, dan tidak semua perasaan harus dipercaya. Dalam kehidupan modern, di mana segalanya berlangsung cepat dan emosi sering memimpin keputusan, kemampuan untuk mengambil jarak adalah bentuk kebijaksanaan yang langka. Bayangkan, setiap kali kamu menghadapi konflik, di pekerjaan, di hubungan, atau bahkan dalam dirimu sendiri, alih-alih bereaksi spontan, kamu berhenti sejenak dan bertanya, jika aku melihat diriku dari luar, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pertanyaan sederhana itu dapat mengubah segalanya. Karena dengan jarak, kita mendapatkan perspektif. Dan dengan perspektif, kita mendapatkan ketenangan. Stoikisme tidak mengajarkan untuk mematikan emosi, melainkan untuk mengelolanya dengan kesadaran. Melihat diri dari jarak jauh berarti melatih diri untuk tidak hanyut dalam cerita yang diciptakan pikiran. Saat kamu gagal, jangan langsung berkata, "Aku tidak berguna." Lihatlah dari jarak jauh dan sadari bahwa kegagalan hanyalah satu peristiwa kecil dalam perjalanan panjang hidupmu. Saat kamu marah, jangan langsung menumpahkan semuanya. Lihatlah dari jarak jauh dan tanyakan, apakah hal ini masih penting besok, ataukah aku hanya sedang lelah hari ini? Dengan jarak, kita bisa membedakan antara hal yang penting dan hal yang hanya terasa penting. Marcus Aurelius mempraktikkan ini setiap hari. Sebagai kaisar Romawi, ia dihadapkan pada ribuan keputusan, kritik, dan tekanan yang bisa dengan mudah membuatnya kehilangan kendali. Namun ia menulis setiap malam, merenungkan tindakannya, seolah sedang menilai dirinya sebagai orang lain. Itulah bentuk latihan jarak batin, self-reflection from distance. Dalam kehidupan modern, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Saat emosi memuncak, ambil jeda. Saat dunia terasa terlalu bising, tarik napas dalam, lalu lihat dirimu seolah kamu sedang menonton film kehidupanmu sendiri. Lihat bagaimana kamu bereaksi, berpikir, dan merasa. Dari sana kamu akan mengenali pola, dan disitulah kesadaran lahir. Seneca pernah berkata, kita tidak menderita karena kenyataan, melainkan karena cara kita menilainya. Melihat diri dari jarak jauh membantu kita menilai kembali realitas dengan lebih objektif, tidak lagi melalui kaca pembesar emosi. Dalam dunia digital saat ini, di mana segala sesuatu diukur dari kecepatan dan opini, kemampuan untuk mengambil jarak adalah kekuatan mental yang luar biasa. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi instan, kamu sedang merebut kembali kendali atas dirimu sendiri. Melihat diri dari jarak jauh juga berarti menyadari bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Bayangkan dirimu sebagai satu titik kecil di antara miliaran manusia, di planet kecil yang berputar di antara bintang-bintang. Dalam pandangan itu, banyak hal yang dulu terasa besar, kini tampak sepele. Rasa malu, amarah, iri, atau kecewa yang dulu terasa menyesakkan, kini mulai kehilangan kekuatannya. Karena kamu sadar, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan berperang melawan hal-hal kecil. Melihat diri dari jarak jauh bukan berarti menjauh dari kehidupan, tetapi justru hidup dengan kesadaran yang lebih luas. Kamu tetap hadir,
tetap berperan tapi tidak lagi diperbudak oleh reaksi spontan atau pikiran negatif. Kamu menjadi pengamat sekaligus pemain, sadar tapi tidak terikat. Dan dari titik kesadaran itulah lahir ketenangan yang sejati. Karena saat kamu mampu melihat dirimu dari jarak jauh, kamu berhenti menjadi korban dari pikiranmu sendiri. Kamu menjadi seseorang yang mampu memilih bagaimana berpikir, merasa dan bertindak, bukan karena dorongan sesaat, tapi karena kesadaran yang matang. Dan mungkin disitulah inti dari kebijaksanaan Stoik. Bukan tentang menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan diri sendiri. Dengan cara memahami, mengamati, dan menerima dirimu sebagaimana adanya. Belajarlah melihat dirimu dari jarak jauh, karena di sana, di ruang antara dirimu dan pikiranmu, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari, ketenangan. Poin 9, jadilah baik, meski dunia tak selalu membalas. Di dunia yang keras seperti sekarang, kebaikan sering terasa seperti kelemahan. Kita hidup di zaman ketika orang yang jujur dianggap naif, orang yang sabar dianggap lemah, dan orang yang tulus justru sering disalahartikan. Tidak sedikit yang akhirnya berkata dalam hati, untuk apa jadi baik kalau dunia tidak menghargainya? Tapi justru di titik itulah, kebijaksanaan Stoik mengajarkan sesuatu yang amat berharga, bahwa kebaikan sejati bukanlah alat untuk mendapatkan imbalan, melainkan cerminan dari siapa kita sebenarnya. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika kamu berbuat baik kepada seseorang, jangan menunggu balasan, sebagaimana matahari tidak menunggu pujian untuk bersinar. Dalam pandangan Stoik, kebaikan bukan transaksi, ia adalah identitas. Dunia boleh tidak adil, manusia boleh mengecewakan, tapi kita tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap diri sendiri. Untuk tetap menjadi pribadi yang baik, apapun yang terjadi. Kebaikan yang sejati bukan tentang seberapa banyak orang melihatnya, tapi seberapa tulus kita melakukannya. Bahkan ketika tak ada yang memperhatikan, dalam kehidupan modern, kita sering menghadapi dilema moral. Bekerja keras namun tidak diakui, bersikap jujur, tapi justru kalah oleh mereka yang curang, berbuat baik tapi disalahpahami. Semua itu bisa membuat hati lelah. Kita ingin berhenti peduli. Kita ingin membalas dengan cara yang sama. Karena seolah menjadi baik justru membuat kita tersakiti. Namun, Stoikisme mengingatkan kita, jangan biarkan keburukan orang lain mengubah kebaikan dalam dirimu. Epictetus berkata, tidak ada yang bisa merusak jiwamu kecuali dirimu sendiri. Artinya, saat kamu membalas keburukan dengan keburukan, kamu kehilangan kendali atas dirimu. Tapi ketika kamu tetap memilih berbuat baik meski disakiti, kamu menunjukkan bahwa kamu telah menaklukkan ego dan amarahmu. Itulah kemenangan sejati. Dunia mungkin tidak akan selalu memperlakukanmu dengan adil, tapi dunia juga tidak memiliki kuasa untuk memadamkan niat baikmu, kecuali kamu sendiri yang menyerah kebaikan. Yang bertahan di tengah ketidakadilan adalah bentuk keberanian moral tertinggi. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, tugas manusia bukanlah menjadi seperti mereka yang jahat, tetapi untuk tetap seperti dirinya sendiri, yaitu makhluk yang rasional, baik, dan bermoral. Kalimat itu menegaskan, menjadi baik bukan karena dunia pantas menerima kebaikan, tetapi karena kebaikan adalah tugas kodrat manusia yang berpikir. Dalam praktiknya, bersikap baik di dunia modern adalah ujian berat. Di tempat kerja, kejujuran sering kalah oleh politik dan kepentingan. Di media sosial, kebaikan sering disalahartikan sebagai pencitraan. Di kehidupan pribadi, ketulusan kadang dibalas dengan pengkhianatan. Tapi ingatlah, kebaikan bukanlah tentang hasil, melainkan tentang arah. Ia adalah kompas moral yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, bahkan ketika orang lain kehilangan arah. Ketika kamu menahan diri untuk tidak membalas dendam, kamu menunjukkan kekuatan batin. Ketika kamu memilih untuk tetap sopan di tengah amarah, kamu menunjukkan penguasaan diri. Ketika kamu menolong seseorang tanpa pamrih, kamu sedang memperkuat jiwamu sendiri. Dan justru disitulah nilai sejati dari kebaikan. Ia melatih hatimu untuk tetap jernih, bahkan di dunia yang keruh. Seneca pernah menulis, orang baik akan tetap melakukan kebaikan, meski kepada orang jahat, seperti bunga yang tetap mengeluarkan aroma meski diinjak. Kebaikan tidak selalu akan membuat hidupmu mudah, tapi ia akan membuat hidupmu berarti. Karena ketika kamu tetap berbuat baik,
meski tidak dibalas, kamu sedang menegaskan bahwa nilai-nilai dalam dirimu lebih kuat dari rasa kecewa. Jangan biarkan pengalaman pahit membuat hatimu menjadi keras. Dunia tidak butuh lebih banyak orang sinis. Dunia butuh lebih banyak orang yang tetap lembut, meski sudah sering disakiti. Menjadi baik di dunia yang dingin adalah bentuk pemberontakan paling tenang. Mungkin kebaikanmu tidak akan selalu dilihat, tapi percayalah, kebaikan itu meninggalkan jejak. Entah dalam hati seseorang atau dalam kedalaman jiwamu sendiri. Kebaikan adalah investasi batin yang tidak akan pernah rugi. Dan ketika kamu memilih untuk tetap baik, meski dunia tidak membalas, kamu sebenarnya sedang menciptakan dunia yang sedikit lebih baik, dimulai dari dirimu sendiri. Jadi teruslah berbuat baik. Bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tapi karena kamu pantas menjadi pribadi yang tetap berpegang pada nilai-nilai luhurmu. Dunia mungkin tidak akan selalu membalas, tapi ketenangan hatimu akan menjadi balasan paling tulus yang bisa kamu terima. Karena pada akhirnya, ukuran tertinggi dari jiwa yang kuat bukanlah seberapa besar ia mampu melawan keburukan, tapi seberapa konsisten ia memilih untuk tetap baik di tengah badai kehidupan. Poin 10. Hidup sederhana, pikiran tenang. Dalam kebisingan dunia modern, kesederhanaan menjadi barang langka. Kita hidup di zaman di mana kecepatan dianggap keberhasilan dan kemewahan dianggap sebagai ukuran kebahagiaan. Semakin banyak yang kita miliki, semakin kita merasa berharga. Namun anehnya, semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin kita kehilangan kedamaian. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari kelimpahan, tetapi dari kecukupan, dari kemampuan untuk berkata, "Aku sudah cukup." Marcus Aurelius menulis, orang yang hidup sederhana tidak berarti hidup kekurangan. Ia hanya berhenti menjadi budak dari keinginan yang tak berujung. Kesederhanaan dalam pandangan Stoik bukan sekadar tentang gaya hidup minimalis, tapi tentang kebebasan batin. Kebebasan dari hasrat, dari gengsi, dan dari perbandingan yang melelahkan. Di dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, Stoikisme justru mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah ada. Karena ketenangan tidak ditemukan dalam penambahan, tetapi dalam pengurangan. Semakin banyak yang kamu kejar, semakin besar pula potensi kehilangan yang kamu bawa. Tapi ketika kamu belajar hidup sederhana, kamu juga sedang belajar untuk tidak takut kehilangan apapun. Epictetus, seorang filsuf yang pernah hidup dalam kemiskinan, berkata, orang kaya sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak, melainkan mereka yang membutuhkan sedikit. Prinsip ini sangat relevan di zaman sekarang. Banyak orang yang tampak sukses, tapi hatinya gelisah. Mereka memiliki segalanya, kecuali ketenangan. Mereka berlari tanpa arah, mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Kesederhanaan bukan berarti menolak kemajuan, tapi menolak diperbudak olehnya. Kita bisa hidup modern tanpa kehilangan kedalaman batin. Kita bisa memiliki ambisi tanpa kehilangan ketenangan. Tapi syaratnya satu, kita harus tahu kapan harus berhenti. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, ia berarti hidup dengan sadar. Ketika kamu makan dengan syukur, itu kesederhanaan. Ketika kamu menikmati waktu tanpa harus memamerkannya, itu kesederhanaan. Ketika kamu menolak membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, itu kesederhanaan karena pada akhirnya, kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kemewahan batin. Dunia saat ini penuh dengan orang yang tampak kaya, namun hatinya lapar akan validasi, akan pengakuan, akan rasa cukup yang tak kunjung datang. Dan ironisnya, semakin keras kita berusaha memuaskan hasrat itu, semakin kosong kita rasakan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan hanya akan datang ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk keinginan yang tidak pernah selesai. Ketika kamu menenangkan keinginanmu, kamu menenangkan pikiranmu. Ketika kamu menenangkan pikiranmu, kamu mulai mendengar suara batinmu. Dan dari sana, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang menambah, tapi tentang menyadari. Seneca menulis, kita lebih sering menderita dalam pikiran kita sendiri daripada dalam kenyataan. Artinya, hidup sederhana bukan sekadar tentang harta, tapi juga tentang pikiran yang tidak berlebihan.
Pikiran yang tahu kapan harus diam, kapan harus menerima, dan kapan harus melepaskan. Kesederhanaan sejati muncul ketika kamu bisa berkata, "Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya ingin hidup damai dengan diriku sendiri." Bayangkan dunia di mana orang tidak lagi sibuk membandingkan pencapaian, tidak lagi berlomba untuk terlihat bahagia, tapi benar-benar menjadi bahagia karena mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Itulah dunia yang diimpikan para filsuf Stoik. Dan dunia itu tidak harus jauh, ia bisa dimulai dari satu orang bernama kamu. Mulailah dengan hal kecil, kurangi keinginan yang tidak perlu, hargai apa yang kamu miliki, dan jangan biarkan dunia luar menentukan nilai dirimu. Karena ketika kamu hidup sederhana, kamu memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Ketenangan, syukur, dan kebijaksanaan. Kesederhanaan membebaskan kita dari tuntutan yang tidak perlu, dan pikiran yang tenang memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Jadi jangan takut hidup sederhana. Tak perlu selalu lebih, cukup sadar. Tak perlu selalu menang, cukup tenang. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya yang kamu miliki yang akan menentukan kualitas hidupmu, melainkan sejauh mana kamu bisa menikmati yang sudah kamu punya dengan hati yang tenang dan pikiran yang damai. Hidup sederhana bukan sekadar pilihan gaya hidup, ia adalah kebijaksanaan abadi. Dan di dalamnya, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini, ketenangan yang sejati. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita memahami arti dari setiap hal yang kita jalani. Kita semua sedang berjalan di jalan yang sama, mencari ketenangan di tengah kebisingan, mencari makna di antara kekosongan. Filsafat Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tapi ia memberi kita cara untuk tetap tegar, bahkan ketika dunia terasa berat. Ingatlah, kamu tidak perlu memiliki segalanya untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu tenang, sadar, dan bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki hari ini. Karena kebahagiaan bukanlah tujuan di ujung perjalanan, ia hadir di setiap langkah yang kamu jalani dengan kesadaran. Jika kamu merasa tersentuh, temukan kembali dirimu bersama kami. Inilah ruang untuk jiwa-jiwa yang ingin hidup lebih bijak, lebih tenang, dan lebih berani menjalani hari dengan hati yang damai. Selamat datang di tempat di mana kata-kata bukan sekadar motivasi, tapi pengingat bahwa kamu punya kendali atas hidupmu sendiri.